kesenian lainnya ada nggak, Mas? Ya kayak berokan, ada itu kan peninggalannya Pangeran Cakrabuana. Berokan itu apa ya? Jadi bentuknya kalau kita lihat tuh seperti barongsai. Kalau barongsai kan 2 orang. Ya. Kalau berokan cuma 1 orang. Oh. Jadi mitologinya tuh hewan ini bukan hewan asli real. Dibilang harimau bukan, dibilang buaya bukan. Tapi menyeramkan mukanya. Nah itu. Makanya tapi suaranya bukan gerong harimau, tapi suaranya pakai serompet. Nah, itu kan kalau di dunia tidak ada hewan seperti itu. Nah, itulah berokan. Jadi dari berokan itu dari kata barokah, keberkahan. Jadi kalau dulu itu berokan itu sebagai media untuk tolak bala atau mengusir pandemi. Makanya sekarang nih berokan mulai tenar lagi pas gara-gara Covid itu tuh. Oh. Jadi para dalang berokan tuh mulai keliling di perapatan ya itu. Kadang kalau orang yang paham ada berokan, dia pasti membawa beras dan air, minta doaannya. Nah, gitu. Nanti berokan itu diam terus baca mantra untuk kesembuhan masyarakat. Itu sebagai tolak bala dulu berokan. Dan itu sebenarnya zaman dulu itu udah ada ya? Sudah ada. Tahun berapa itu? Ya dibilang tahunnya udah abad 13 juga sudah mulai, sudah ada. Berokan atau bang barongan, tetet toet, penyebutannya tuh banyak. Itu berokan tuh ya tadi dibilang hewan harimau bukan, macan bukan, buaya bukan. Tapi kalau dikaji secara ilmu agamanya itu udah tingkatannya syariat hakikat. Jadi berokan itu kalau tidak dimainkan dia kan terdiam kan, geletak. Nah berokan ini melambangkan raga kita. Nah yang akan masuk itu orang itu melakukan jiwa. Nah saat berokan itu dimasuki si orang itu melakukan jiwanya mulai masuk, akan hidup berokan itu akan hidup. Nah, jangan matanya itu dari kaca. Kenapa nggak pakai yang dicat aja? Kenapa harus kaca? Maksudnya kita harus mengaca diri. Merong itu kita harus melihat diri kita sendiri, introspeksi diri. Nah itu makanya disebut berokan, mencari keberkahan hidup. Hakikat hidup itu apa? Ya tadinya kitanya hidup kembali lagi ke penciptanya. Makanya saat berokan selesai ya berokan itu akan seperti benda mati lagi. Ruhnya itu atau jiwanya kita kembali lagi kepada sang penciptanya. Itulah berokan. Jadi kalau syariat itu di wayang, hakikat itu di berokan, topeng itu hakikat tarekat jalan, dan ronggeng ketuk tilu itu di makrifatullah gitu. Ini penjawabannya aja udah banyak ini yang ini nih. Kenapa ronggeng ketuk tilu itu tingkatannya paling tinggi? Jadi insan kamil manusia yang menari ini kan biasanya kalau nari kan nayaga dengan kita harus serasi. Iya. Kalau kitanya narinya tuh bang-bang harus tangan gini. Tapi kalau saat tayuban atau ketuk tilu, nayaga ini harus mengikuti penari. Jadi tidak ada aturan karep dewek. Maksudnya apa? Orang yang sudah jiwanya sudah sempurna, ya dunia kan mengikuti kita seperti itu. Contohnya. Jadi sebenarnya filosofinya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali. Budaya zaman dulu itu, yang mungkin orang zaman sekarang tidak paham ya. Nah, karena tidak mengkaji lagi. Ya. Kayaknya mulai cuma lihat tadi kulitnya saja. Wayang ada sinden gini cerita Hindu Buddha. Padahal ya penyebaran agama Islam itu pada waktu itu dengan cara seperti itu. Kalau tidak seperti itu tidak mengenal Islam. Makanya di Indonesia itu walaupun sukunya beragam, agamanya banyak, tapi itu tidak ribut Indonesia. Tapi di daerah Arab Timur Tengah masih satu suku, cuma 2 suku aja ribut, agamanya sama. Kenapa? Ya tadi kebudayaan yang berbeda. Mungkin satu faktor lingkungannya emang daerah panas. Kalau di Nusantara ya nafsi-nafsi aja, walaupun beda agama yang penting kita tahu diri di situ. Itulah leluhur kita yang mengajarkan seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, wah wayang haram ini nggak ada di nabinya bla bla bla. Lah entenya aja datang sini telat gitu. Malah para leluhur kalian kesini itu ya pakaian Arabnya dilepas, membawa dengan masyarakat. Sunan Gunung Jati dia kan turunan Mesir, ibunya orang Pajajaran, tapi tidak pernah
membuat masjid itu dengan bahasa Arab, malah sang cipta rasa mengikuti kultur yang ada. Negara mawacara, bumi mawaciri, di mana bumi dipijak itulah tanah yang dijunjung, seperti itu Sunan Gunung Jati. Makanya Sunan Gunung Jati itu beliau adalah ahli politik dan strategi perang. Nah, dan termasuk seninya juga, karena waktu masa itu Sunan Kalijaga itu sebagai sekretaris pribadinya Sunan Gunung Jati. Makanya di Cirebon ada kampung Kalijaga. Karena itu Sunan Kalijaga itu hidupnya lama dan tinggal di Cirebon pun lama. Makanya di sini banyak petilasannya Sunan Kalijaga. Di kota ada, di perbatasan kota kabupaten ada. Yang di perbatasan kabupaten sama kota daerah suci itu makam gamelannya katanya. Kayak gitu. Jadi tadi ya terkait dengan seni budaya, untuk tujuannya salah satunya dalam menyebarkan syiar Islam. Iya. Nah, menurut Kang Ade itu sekarang kesenian tersebut sudah mulai muncul lagi nggak sih? Menurut saya sudah mulai muncul, tapi kemasannya kita harus benar-benar apa ya, diedukasikan. Ya tadi target saya dengan Mas Cai, tujuan kita tuh kalau pas kita kayak pentas tari topeng bukan hanya pada zaman apa, jangan sampai cuman pentasnya aja, enggak. Jadi setelah selesai itu maknanya apa sih yang tadi ditarikan. Nah, ya ibaratnya sampaikan satu ayat sampaikanlah walaupun satu ayat ya istilahnya. Yaitu ya sebisa-bisanya kita aja. Mungkin kalau zaman ya sebelum itu kan menari cuma tari udah kayak gitu. Selesai. Terus, orang menganggap ya menari apa gini-gini, tapi kita dengan Mas kalau kita sudah di panggung, kita ya kayak sama MC atau cursolnya seperti itu. Maknanya apa sih Kang? Ini. Nah, masyarakat mau dengar atau tidak terserah, yang penting kita sudah menyampaikan, sudah mengedukasi lah, ya kita sudah mengusahakan. Kita tidak ingin menghilangkan ya tadi kesenian Cirebon itu adalah syiar. Jadi saya tidak ingin menghilangkan itu, tapi kadang-kadang orang tuh yang terlalu udahlah pentas aja udah, jangan gitu. Bukan hanya sekedar pentas udah selesai, tidak, karena kita gali ternyata tadi isinya sangat dalam sekali. Makanya kita memahami isinya terlebih dahulu, nanti kita sampaikan yang ringan-ringannya saja supaya bisa dipahami oleh masyarakat. Ya itu saya belajar sama Mbah Karta tuh bab itunya isiannya. Untuk tarian udah bisa, tinggal kamu isiannya. Dan dalam setiap part gitu ya, bagian misalnya tari, gerakan itu ada unsur-unsur yang apa namanya, yang memberikan ini ya, filosofi itu ya. Ada maknanya masing-masing. Ada maknanya ya, bukan hanya sekedar gerakan kan? Tidak, itu kalau kita bahas rinciannya sehari nggak selesai. Makanya kayak jangkung ilo apa, gantung sikil itu apa, ya istilahnya memasrahkan diri. Terus kayak pimpat, terus jajar kupat, ada maknanya istilahnya itu. Tapi kalau kita bahas pergerakan satu tarian juga sampai subuh juga nggak selesai gitu. Karena nanti dibuka cabangnya sini. Nah itu kan belum, kalau untuk ranah umum nggak masuk. Makanya topeng itu tingkatannya syariat toreko. Jalan itu apa? Jadi kalau ada pernah dengar torekot Sataria, torekot Naksabandia, torekot Akmalia, itu tuh jalan, tapi tujuannya satu. Contoh, Kang Nana mau ke keraton. Kalau menurut Kang Nana ke keraton itu dari Sumberjaya, Palimanan, Pleret, keraton. Ya menurut saya salah Kang Nana. Kalau dari saya mah dari Cikedug, Sumber, Lemawungkuk, keraton. Tapi tujuannya sama, tapi jalannya berbeda. Nah itu namanya torekot tuh. Yang kayak tadi Bapak tadi mengatakan, ini sih versi saya takutnya. Nah itu katanya nggak apa-apa, cerita aja menurut Bapak. Ibaratnya yang berbeda-beda itu nantinya akhirnya ketemu benang merahnya, runtutan ceritanya. Nah itu namanya toreko, perjalanan. Ibaratnya perjalanan orang tuh berbeda-beda. Belum tentu seorang yang seorang alim ulama belum tentu akhirnya akan husnul khotimah. Belum tentu juga yang seorang pelacur atau seorang yang mabuk-mabuk pada akhir meninggalnya itu tidak husnul khotimah. Terkadang dibalik. Nah karena tadi ibaratnya happy endingnya kayak gimana nih. Nah itu, nah Gusti Allah tuh pengen cari yang itunya. Proses perjalanan hidup ya silakan, pahit manisnya apa terserah, Allah itu akan menerima. Yang penting
terakhirnya Iya. itu apa ya, ada Toreko Sataria, Naksamadiyah, itu jalan untuk mendapatkan ridho Allah, ibarat jalan pintas lah gitu. Supaya mungkin kalau zaman sekarang mah wifi-nya berapa RAM ini kan gitu kan, berarti ada tingkatannya. Berarti kita kalau pengen supaya wifi-nya lebih akurat berarti pakai yang Jabar Juara pakainya, jangan yang wifi rumahan, kan beda tingkatan. Berarti kita harus belajar sama yang lebih mengerti di bab itunya, agama dan semuanya. Makanya guru mursyid itu ya sangat diperhatikan kayak gitu. Kita belajar sama siapa dan tidak disalahkan, yang penting happy endingnya kemana, arah tujuannya di mana. Jadi tujuannya keraton ya udah, tujuannya Allah ya sudah. Allah pun bisa menilai masing-masing, bukan kita yang menilai. Kalau kita yang menilai nggak ada takarannya, ada batasannya. Tapi kalau Allah menilai, tidak melihat kamu gini enggak, yang penting kamu ikhlas, ridho. Nah itu bukan mengharapkan pahala, tapi keridhoan Allah. Kalau pahala tuh masih bisa dihitung, tapi bagi Allah hitungan nggak ada apa-apanya. Tapi kalau udah ridho, kita hitungannya sedikit juga, kalau udah ridho ya udah langsung naik. Nah kayak gitu, yang penting keridhoan Allah lah. Kalau pahala ya masih bisa dihitung, yang penting kita dapat keridhoan Allahnya, restu tidak lah kayak gitu. Masalah pahala sih Allah juga bisa ngebonusin lah kalau kayak gitu. Pahala tuh ya kuantitas, hitungan. Tapi gak Allah, yang penting kualitas Anda kepada engkau itu kepada aku gimana gitu. Ya sungguh-sungguh tidak, yakin enggak. Nah, seperti itu. Ya itu ya udah merana ke toreko, bukan ke syariat lagi. Kalau syariat itu di wayang. Syariat itu ada sebab dan akibat. Berbuat baik ya hasilnya baik, berbuat buruk hasilnya buruk. Ya makanya adanya di wayang Baratayuda, Kurawa dan Pandawa. Pandawa itu melambangkan kebaikan, Kurawa itu melambangkan kejelekan, keburukan. Nah itu. Tapi mereka saudara tapi perang. Makanya apa? Pada diri kita sendiri. Ada baik, ada buruk. Nah, silakan kalau kamu ingin mendapatkan kehidupan yang indah, buatlah jalan yang bagus. Tapi kalau kamu ingin membuat jalan yang jelek, tebarin aja beling atau kaca atau paku. Kan sakit. Nah itu. Allah tidak, pangeran atau Allah itu tinggal nggak rewel. Kamu tinggal mau baik atau buruk silakan. Itu pilihan ya. Pilihan. Makanya dikasih iming-iming lah. Kalau kamu baik akan masuk surga, tapi kalau kamu tidak baik akan masuk neraka. Nah kayak gitu iming-imingnya, tapi itu kan masih gaib, masih belum terlihat. Nah sebenarnya itu sudah terlihat di kehidupan kita. Kalau baik surga ya berarti kebaikan gitu. Kayak ada jembatan Shiratul Mustaqim menggambarkan ini 7 rambut yang sehelai dibelah jadi 7. Padahal bukan rambut dibelah 7, itu penambangan 7 hari manusia dalam perjalanan hidup. Nah itu disitulah. Jadi ada makna yang tersirat. Ada yang tersurat. Rambut sehelai dipotong jadi 7. Ya itu tuh hanya kias saja katanya itu. Sebenarnya ya itu sih pintar-pintarnya kiai aja. Coba tanya kiai tahu belum jembatannya itu yang satu helai dipotong jadi 7. Yang satu helai aja udah kayak gimana kebayangnya, itu suruh selai dipotong jadi 7. Itu 7 itu maksudnya 7 hari dalam kehidupan kita harus hati-hati. Nah itu intinya situ, harus hati-hati dalam berbuat seperti itu. Kadang-kadang ya itu ulama itu ya nakut-nakutinnya gitu. Hanya menyampaikan, tapi terkadang mereka tidak bisa melaksanakan juga. Iya. Makanya ya hanya menyampaikan saja. Menyampaikan yang Tersuratnya saja, tersiratnya kita itu sih nafsi pribadi masing-masing. Seperti itu.